Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Tiga Lelaki. Jumpa lagi kita dengan channel Tiga Lelaki, channel inspirasi dan informasi. Kalau kemarin membahas tentang Tionghoa di masa peradaban kerajaan Sriwijaya, kali ini kita membahas lanjutannya di episode kedua, yaitu masyarakat Tionghoa di zaman Kesultanan Palembang. Setelah menetap di Palembang, orang Tionghoa membentuk perkampungan yang bentuknya selalu berubah-ubah sesuai dengan kebijakan pemerintah yang berkuasa. Pada masa Kesultanan Palembang, masyarakat Tionghoa diberi izin tinggal di Palembang dengan syarat mereka bersedia tinggal di atas air dengan membuat rumah-rumah rakit. Peraturan ini dikeluarkan karena pihak penguasa pada waktu itu khawatir jika mereka diizinkan tinggal di daratan akan membahayakan penguasa. Sedangkan kalau mereka tinggal di rakit-rakit akan mudah dikuasai, cukup dengan membakar rakit-rakit tersebut. Hal ini membawa dampak yang kurang baik bagi masyarakat Tionghoa pada waktu itu. Rakit-rakit yang ditempati oleh masyarakat Tionghoa tersebut berada di sepanjang Sungai Musi yang letaknya menghadap ke arah keraton atau berseberangan. Rakit-rakit tersebut umumnya dibuat dari bahan kayu atau bambu dengan atap kajang dan sirap. Rumah-rumah rakit kepunyaan orang-orang Tionghoa yang kaya tersebut terbuat dari kayu jati yang dicat dengan rapi. Ukurannya sesuai dengan selera masing-masing. Rumah tersebut terdiri atas 3 bagian. Sebuah rumah di bagian depan dipakai sebagai toko dan gudang. Bagian belakang di atas rakit terpisah yang berisi dapur dan tempat tinggal. Dan di antara keduanya ada rakit yang berfungsi sebagai semacam halaman. Renovasi rakit-rakit itu, kalau sudah lapuk, dilakukan secara bertahap dengan menarik keluar bambu yang lama dan menggantinya dengan yang baru. Perdagangan dilakukan dalam toko-toko Cina dan juga dalam perahu-perahu kecil. Usaha grosir didominasi orang Cina dan Arab. Ketika sampai di Palembang, orang Belanda tidak menemukan pasar. Pada masa Kesultanan Palembang ini, orang-orang Tionghoa tidak bisa menjadi petani karena mereka tidak diizinkan untuk tinggal di darat dan memiliki tanah oleh Raja-Raja Palembang pada masa itu. Adanya larangan tersebut mengakibatkan orang-orang Tionghoa tinggal di atas rumah-rumah rakit dan bekerja sebagai pedagang. Adapun jenis barang dagangannya antara lain kain linen kasar dan halus yang umumnya sangat laku, juga berbagai barang pecah belah, keramik dari Cina, sutra, benang emas, panci-panci besi, obat-obatan, teh, manisan, dan lain-lain. Selain menjadi pedagang, ada juga orang Tionghoa di Palembang yang menjadi nelayan, menangkap ikan di sepanjang perairan Sungai Musi. Ada juga yang menarik becak sehingga dikenal dengan panggilan becak Cina. Pada masa akhir pemerintahan Kesultanan Palembang, mulai terjadi perubahan-perubahan kecil. Masyarakat Tionghoa sudah mulai diizinkan untuk membangun rumah di darat. Kebijakan ini diawali dengan adanya rumah pemimpin masyarakat Tionghoa yang berada di pinggir Sungai Musi, di atas tanah yang kering. Kendati telah mendapatkan izin untuk tinggal di daratan, tidak semua orang Tionghoa mampu membangun rumah di darat. Sehingga tidaklah mengherankan apabila masih terdapat masyarakat Tionghoa yang tinggal di rumah-rumah rakit. Setelah Kesultanan Palembang dihapuskan pada tahun 1825 dan menjadi bagian wilayah pemerintah kolonial Hindia Belanda, orang-orang Tionghoa ditempatkan pada suatu perkampungan tersendiri yang disebut dengan Wijk atau Witkestel. Perkampungan Tionghoa ini dipimpin oleh seorang pemimpin yang mempunyai kepangkatan militer seperti mayor, kapten, dan letnan. Kehidupan mereka secara spesial terpisah dari pemukiman penduduk pribumi. Di Palembang, kapten Cina yang pertama adalah Chow Han Him yang dilantik pada tahun 1855.
Dasar pembentukan sistem wilayah di Palembang adalah telah adanya pola pemukiman tersendiri pada masa pemerintahan sebelumnya. Selain itu, adanya kecurigaan yang cukup besar terhadap golongan timur asing, sehingga dirasakan perlu untuk membatasi dengan ketat gerak masyarakat timur asing, khususnya orang-orang Tionghoa. Akan tetapi, pada perkembangannya justru golongan ini yang mendapatkan kedudukan yang lebih baik dibandingkan dengan golongan pribumi dan timur asing. Oke, sahabat Tionghoa dan sahabat Tiga Lelaki, terima kasih Anda telah menonton channel kami. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan serta komen di channel kami. Kita akan terus memberikan informasi-informasi yang bermanfaat untuk sahabat-sahabat Tiga Lelaki. Itulah tadi cerita tentang orang-orang Tionghoa di zaman Kesultanan Palembang. Terima kasih semuanya, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.